Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Breaking News untuk mengetahui perkembangan terbaru dari guguran awan panas Semeru yang terjadi pada Rabu sore. Kita langsung tergabung dengan Bapak Kepala PVMBG, Bapak Priyatin Hadi Wijaya. Pak Hadi, selamat malam Pak Hadi. Selamat malam. Ya, bisa digambarkan ke kami situasi terbarunya Pak dari pos pengamatan pihak Anda di lapangan. Baik, Hmm. hari ini telah kami naikkan 2 kali status levelnya. Tadi pukul 16.00 karena awan panas terus bergerak, jadi kami naikkan dari level 2 Mhm. atau waspada ke level 3 siaga. Kemudian pukul 17.00 kami naikkan kembali menjadi level 4 atau awas. Kenapa? Karena Oke. memang aliran awan panas sudah masuk ke 13 kilo ke 15 kilo. Hmm. Baik Pak, silakan dilanjutkan. Nah, kemudian kami juga sampaikan Hmm. bahwa rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian SDM bahwa Mhm. radius telah kami naikkan yang tadinya 5 kilo menjadi radius 8 kilo. Oke. Kemudian yang arah sektoral, yang ke arah selatan dan tenggara, Mhm. kami naikkan dari 17 kilo menjadi 20 kilo. Artinya Hmm. bahwa masyarakat yang terdampak itu harus betul-betul menjauh dari rekomendasi yang telah kami buat. Rekomendasinya apa saja Pak yang Anda bagikan ke warga setempat, selain menjaga Ya, jarak aman? pertama untuk Mhm. Baik, pertama adalah rekomendasi terkait dengan radius yang harus dijauhi. Oke. Jadi pertama untuk masyarakat di luar dari dampak awan panas itu harus menjauh 8 km dari puncak kawah. Kemudian yang kedua untuk aliran awan panas dan mungkin ke arah lahar panas dan lahar dingin itu menjauh ke arah 20 km. Jadi artinya di arah Oke. selatan, tenggara, sampai tenggara dan timur. Nah, Baik. kemudian kami sampaikan juga pemirsa Mhm. bahwa saat ini pun tim kami pengawal gunung api terus memantau perkembangan di seismograf dan ternyata tercatat di alat kami masih ada getaran awan panas dan getaran banjir. Jadi artinya Oke. bisa jadi kondisi curah hujan yang terjadi itu memicu terbentuknya lahar panas dan lahar dingin. Oh, oke, kalau disampaikan ke kami dan juga pemirsa di rumah Pak, seberapa bahayanya dari dampak guguran awan panas ini kepada masyarakat sekitar? Ya, Mhm. masyarakat mungkin paham bahwa seperti Wedus Gembel yang ada di Gunung Merapi DIY dan Jawa Mhm. Tengah itu awan panas pun sama. Jadi suhunya bisa melukai, bisa juga apa namanya kalau terkena ke setiap orang tentu saja bisa menimbulkan korban. Jadi kami harapkan betul-betul menjauh dari awan panas Mhm. dan lahar panas dan lahar dingin. Baik. Memang Mhm. seringkali selama ini terjadinya abu vulkanik. Nah, kalau erupsi abu vulkanik masih bisa dengan menggunakan masker, jadi tidak sampai berdampak fatal seperti awan panas. Tapi tetap Oke. semuanya perlu Mhm. diwaspadai dan perlu siap siaga. Indikasi potensinya berapa lama Pak ini akan berlangsung Ya, sejak karena sore ini tadi? awan Mhm. panas baru ya, karena ini masih awal ya. Jadi kami masih apa namanya mengamati dan menganalisis dari data yang masuk. Yang jelas, kami juga sudah menunjukkan tim. Jadi Mhm. tim pengawal gunung api kami sudah terjunkan malam ini tambahan dari Ijen dan Bromo. Kemudian yang tim ahli kami besok pagi sudah masuk ke Semeru dari Bandung dan dari BPTKG Jogja pun kami minta untuk membawa drone yang akurasinya sangat akurat dan jauh radiusnya. Jadi kami pun minta untuk datang ke Semeru. Baik, dibandingkan dengan periode sebelumnya, apakah hari ini dikatakan cukup besar, Pak, dampaknya kepada warga dan, aktivitasnya? Betul, Mhm. kami terus memantau dalam setahun terakhir itu Mhm. biasanya erupsinya kan hanya bersifat erupsi abu vulkanik 500 meter sampai 1,5 kilo, Mhm. sempat 2 kilo. Namun ternyata hari ini yang terjadi itu adalah guguran awan panas yang bukan dari kawahnya, namun ada di bagian lerengnya. Dan kami pun terus memantau ternyata perkembangan aliran awan panas itu ke arah selatan, Oke. ke arah tenggara dan ke arah tenggara timur. Jadi Mhm. kami sudah membuat petanya. Nanti teman-teman dari BPBD Kabupaten Lumajang dan BPBD Jawa Timur sudah akan sampaikan tentang peta tersebut.
Apakah ada potensi berikutnya Pak letusan akan terjadi dari pengamatan teman-teman di lapangan? Baik, sampai malam hari ini kami sudah menerima laporan terakhir Mhm, dari tim pengamat. Pertama adalah masih adanya getaran awan panas dan getaran banjir dari peralatan seismograf kami oke. yang mengindikasikan bahwa perlunya Mmm, siaga terkait dengan aliran awan panas dan lahar panas yang ada yang bergerak ke arah selatan dan tenggara. Nah, baik. kemudian juga kami sampaikan bahwa Mhm, untuk kegempaan ini tadi terjadi erupsi 7 kali, kemudian awan panas guguran 1 kali, kemudian guguran 13 kali, dan tremor harmonik 1 kali. Nah, baik. jarak luncurnya sudah Mmm, mencapai lebih dari 13 kilo. Makanya kami oke. juga telah membuat rekomendasi jarak aman sementara masih 20 kilo, apakah nanti kita perluas kembali. Baik, tapi kalau dari catatan kami Pak, ini kan sudah terjadi ya Pak ya peningkatan cukup signifikan selama 4 hari terakhir, tepatnya pada hari Rabu 19 November 2025, pukul 4 begitu ya Pak ya. 4 hari sebelumnya apakah juga mengalami hal yang sama Pak? Dengan tinggi kolom abu yang Iya, kalau serupa? kemarin Mhm. belum ada aliran awan panas, Oh, oke. masih erupsi. Nah, Mmm, erupsi ini kami sudah antisipasi dengan level 2. Jadi mmm, kemarin level 2 masih aman, yaitu dengan radius 5 kilo dan jarak aliran lahar itu 17 kilo. Nah, baik. perlu kami sampaikan bahwa Mhm, ada rekomendasi yang utama dari kami, oke. yaitu Mmm, untuk wilayah sepanjang Besuk Kobokan sejauh 20 kilo betul-betul dijaga. Jadi mmm, tidak boleh ada aktivitas, terutama adalah para penambang pasir, karena seringkali apa namanya, mereka ingin mendapatkan profit dari apa namanya, dari pasir yang ada di sekitar aliran sungai, itu sangat oke. berbahaya. Jadi saya Mmm, minta untuk menjauh. Bahkan juga dari sungai itu berjarak 500 meter kanan dan kiri harus dijauhi. mmm. Ya, karena ini selaras dengan apa yang terjadi pada aktivitas kegempaan pada Rabu, pada hari 16 November ya Pak ya, 2025 lalu ini membuat peningkatan aktivitas pada hari ini cukup signifikan begitu ya, 16 November kemarin? Betul, Mmm, kemarin kami masih membayangkan kami naikkan dalam 1-2 hari itu satu tingkat dari level oke. 2 Mmm, atau waspada ke level 3 atau siaga, tapi ternyata dalam 2 jam kami naikkan 2 kali. Ini mmm, menandakan memang aktivitas Gunung Semeru meningkat dengan sangat pesat. Dan perlu kami sampaikan juga para pemirsa mmm, bahwa dalam radius 8 kilo ini yang tadi kami sampaikan di luar dari awan panas itu juga harus dijauhi karena masih rawan terkait dengan lontaran batu pijar. oke. Nah, Mmm, batu pijar ini persis terjadi seperti di Lewotobi laki-laki yang membuat jalan-jalan bisa berlubang, bisa kedalaman 1 sampai 3 meter, dan itu berbahaya kalau terjadi ke rumah penduduk dan masyarakat. oke, untuk pemetaan sendiri Pak, ini kan perlu informasi ini kepada warga sekitar, untuk mewaspadai awan panas, guguran lava, aliran lahar sepanjang sungai yang berhulu di puncak Semeru. Ini termasuk yang Anda katakan tadi ya, Besuk Koboan, Besuk Bang, Besuk Embar, Besuk Sat, serta sungai-sungai kecil lainnya. Ini gambaran seperti apa Pak, sejauh ini, tempat tadi, lokasi tadi? Iya, Hmm, kami sudah membuat petanya yang berwarna kuning, itu adalah ancaman kedua dengan adanya lahar panas dan lahar dingin. oke. Dan Hmm, itu memberikan indikasi bahwa bukan hanya lontaran batu pijar, tetapi hmm, dengan tambahan curah hujan dan material magma yang sangat besar di arah puncak, itu bisa menyebabkan aliran menuju ke sungai-sungai yang terkait tadi. Dan oke. ini jaraknya dari puncak itu sejauh 20 kilo harus diamankan. Mhm. Ya. Baik, apakah ada hotline yang diluncurkan Pak, siapkan kepada warga sekitar, baik dari tim PVMBG maupun tim di lapangan, gabungan, agar selalu memantau Ya, kondisi terbaru dari Gunung Semeru? baik, Mhm, kami ada hotline yaitu Magma Indonesia, dan itu oke, bisa diunduh di apa namanya, di Android, dan juga mhm. bisa dibuka di website. Kemudian yang kedua, kami juga ada aplikasi portal mitigasi bencana geologi. Nah, silakan yang diupdate, bisa di-searching di Google dan pencari lainnya. Baik, rekomendasi kepada masyarakat Pak, terakhir, dan sampai kapan Ya, harus pertama dihindari tadi. Gunung Semeru ini? Mhm, Ya, sampai saat ini kami telah memberikan rekomendasi tambahan bahwa rekomendasi untuk
luncuran awan panas sejauh 20 kilo ini masih berlangsung sampai malam hari ini. Kemudian Mhm. yang kedua, untuk radius 8 kilo betul-betul masyarakat menjauh walaupun rumahnya misalnya sayang dengan kebunnya atau rumahnya karena Oke. khawatir terkait dengan lontaran batu pijar. Hmm. Kemudian yang ketiga, tentu saja kami berharap masyarakat betul-betul menjauhi aliran lahar dingin dengan sungai-sungai yang terkait tadi. Ada banyak sungai ya yang dari Besuk Kobokan, Besuk Oke. Bang, Besuk Mhm. Kembar dan lain-lain. Itu betul-betul dipatuhi oleh masyarakat. Dan juga termasuk dari Kawah Puncak begitu ya Pak ya, tidak beraktivitas dalam radius 2,5 kilometer kepada warga diimbau Betul, seperti dua itu. puluh kilometer. Baik, terima Betul, kasih 20 kilometer. untuk Ya. rekomendasi dan juga analisanya pada sore ini, sudah malam hari di CNN Indonesia Breaking News, Bapak Hadi Wijaya. Terima kasih Kepala PVMBG. Selamat malam Pak.